Shalom, saudara kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan kita semua berada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dan Dia menyertai setiap saudara dan saya. Amin, saudara. Yuk, saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa yang boleh merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Engkau pelihara kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan, dan kami sangat menyadari bahwa Engkau Allah yang begitu sayang dan mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala yang Kau berikan untuk hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kami semakin berubah, semakin lebih baik sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Supaya kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, kemuliaan kami naikkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah berhasil dan beruntung, yang merupakan sudut pandang dari Alkitab. Dunia boleh menawarkan keberhasilan dan keberuntungan, tapi saya percaya firman Tuhan yang kita pegang boleh menjadi cermin dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh meraih keberhasilan dan keberuntungan menurut sudut pandang Alkitab. Mari kita buka firman Tuhan di Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya percaya hidup ini merupakan sebuah perjalanan. Perjalanan kita yang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan inginkan dalam perjalanan saudara dan saya kita menemukan keberhasilan dan kita menemukan keberuntungan. Dan saya mau ajar kita untuk kita bisa mengalami hal ini. Dan saya mau bagikan ada 3 hal yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu Saudara supaya kita berhasil dan beruntung. Dan saya percaya ini adalah hal yang sangat baik dan kita semua pasti akan merasakan kebaikan Tuhan. Saudara, yang pertama adalah kita bagaimana kita memegang firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita mau berhasil dan beruntung, seperti Yosua 1 ayat ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pegang firman Tuhan. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan itu adalah kehidupan untuk setiap kita. Makanan untuk rohani kita. Dan kita harus membutuhkan firman Tuhan supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, kita mau baca Mazmur pasal yang pertama ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama saudara, untuk kita menemukan keberhasilan dan keberuntungan adalah bagaimana kita memegang firman Tuhan. Dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan kita? Apa yang kita senangi tentu saja akan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kesukaan kita hari-hari ini? Firman Tuhan mau ajar kita supaya yang menjadi kesukaan kita, supaya yang menjadi prioritas buat hidup kita ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Itulah yang menjadi prioritas, itulah yang menjadi kesukaan untuk kita. Hari ini apa yang menjadi kesukaan kita? Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan setiap kita? Saya mau untuk saudara dan saya kita mulai untuk menyukai kebenaran firman Tuhan. Untuk belajar menyukai kebenaran firman Tuhan. Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan itu bicara tentang bagaimana kita mengingat
mengingat firman Tuhan siang dan malam. Ingat kebenaran firman Tuhan sehingga itu menjaga hidup kita untuk tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Sehingga keberhasilan, keberuntungan akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Yang tahu masa depan, yang tahu apa yang terjadi di depan kita hanyalah Tuhan. Kita manusia hanya tahu hari ini, hanya tahu sekarang. Kita udah gak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi besok. Oleh sebab itu kita perlu pegang firman Tuhan. Kita perlu ingat firman Tuhan. Agar itu menjadi pelita untuk jalan kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi jalan kita. Adalah terang buat jalan kita. Semua orang jalan pasti maju, saudara. Nah, firman Tuhan menjadi pelita, menjadi penerang, supaya jalan kita bisa maju dan maju terus, saudara. Dan kita dibimbing oleh firman Tuhan yang menuntun setiap saudara dan saya. Sehingga keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dikatakan juga apa? Yang memperkatakan Taurat Tuhan. Yang memperkatakan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan nggak cuma sekedar kita mengingat, tapi kita mau memperkatakan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak, saudara, yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang untuk bisa kita taati. Salah satunya adalah kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Karena salah satu Taurat Tuhan, hukum Taurat yang kelima adalah hormatilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Satu-satunya Taurat dari ke-10 Taurat Tuhan yang mengandung janji adalah Taurat Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Ada kepastian. Ada kepastian, ada keberhasilan, kepastian kita akan umur panjang, kepastian kita akan diberkati oleh Tuhan di tanah yang Tuhan Allah berikan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kesejahteraan Tuhan boleh kasih kepada kita, kepada setiap orang yang mengasihi dan menghormati orang tuanya. Itu salah satu kebenaran firman Tuhan yang boleh saudara dan saya taati, sehingga keberhasilan akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak hal lagi. Jangan kau mencuri, jangan kau membunuh, jangan kau bersaksi dosa bersamamu, jangan mengingini barang milik orang lain, jangan ada padamu Allah yang di hadapan, jangan menyembah patung berhala. Banyak hal kita bisa lakukan, dan itu akan membawa kita kepada keberhasilan, akan membawa kita kepada keberuntungan. Bagaimana kita mau berhasil kalau kita belajar benci orang? Firman Tuhan bilang jangan membunuh. Saya nggak bunuh orang secara fisik. Tapi dengan kita membenci orang, dengan kita tidak suka sama orang, itu namanya sudah membunuh. Kita membenci orang. Bagaimana kita benci orang, kita mau diberkati Tuhan? Siapa tahu berkat kita mungkin tidak jauh dari mereka. Kita harus belajar mengasihi orang lain. Belajar mencintai orang lain. Belajar mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Kita boleh belajar mengasihi teman-teman kita. Kita belajar mengasihi mereka. Itulah bicara tentang melakukan firman Tuhan. Kalau orang yang megang firman Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti berhasil dan dia pasti beruntung. Firman Tuhan punya janji. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara dan saya, kita mau belajar memegang firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau kita mau berhasil dan beruntung, kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Saudara, kita nggak akan pernah bisa ngandelin Tuhan kalau kita nggak tahu siapa Tuhan. Kita nggak bisa ngandelin Yesus dalam kehidupan kita kalau kita nggak tahu siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan, Dia pencipta langit dan bumi, Dia Allah yang berkuasa.
Dia yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Mati saja Tuhan jamin bahwa dia mati, dia bangkit, dan dia menjanjikan kepada setiap kita dia sebagai juru selamat. Kalau kita percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Hidup mati Tuhan sudah tanggung. Allah kita begitu luar biasa. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, mengandalkan Tuhan itu adalah belajar begini saudara. Kita bisa melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Yang kita bisa, kita boleh lakukan. Yang kita tidak bisa lakukan, kita boleh percayakan kepada Tuhan untuk supaya Tuhan bisa lakukan. Firman Tuhan saudara, Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, gak ada manusia yang bisa menaruh harapan, yang bisa memegang harapan orang lain, tidak ada. Hanya Tuhan yang sanggup. Yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan bagian kita hari ini. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja dengan baik. Kita bekerja dengan luar biasa. Kalau kita belajar dengan baik. Apapun profesi kita hari-hari ini, kita mau lakukan dengan sangat baik. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, yang mustahil bagi kita, itu mungkin buat Tuhan. Tuhan boleh kerjakan. Jadi jangan salah artikan kalau mengandalkan Tuhan, udah Tuhan yang bekerja, saya diam aja. Salah saudara. Sudah Tuhan bekerja, saya tidur aja di rumah. Salah. Apa Tuhan yang bekerja, saya berdoa aja di rumah. Firman Tuhan aja bilang berdoa dan bekerja. Ora et labora. Ibrani ditulis saudara. Nggak cuma berdoa, tapi kita mau bekerja. Berdoa dan bekerja. Tuhan mau anak-anaknya menjadi anak-anak yang rajin, bukan anak-anak yang malas. Tuhan mau kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengandalkan Tuhan adalah menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu beda dengan pasrah. Berserah kepada Tuhan dengan pasrah itu berbeda saudara. Berserah kepada Tuhan artinya begini, Tuhan saya udah kerja begini Tuhan. Saya udah kerja dengan baik, biar Tuhan yang bantu saya untuk melakukan sesuatu. Kita berserah itu kita serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kehidupan kita, apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita boleh serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Aku mau bekerja, aku mau buka toko, aku mau sekolah. Tuhan, aku mau bekerja dengan baik, aku mau belajar dengan baik, aku mau dagang dengan baik. Biar Tuhan berkati. Aku serahkan semua dalam tangan Tuhan. Itu baru namanya berserah. Kalau pasrah, udah saya berdoa aja dah, gak mau ngapa-ngapain, Tuhan aja yang bekerja. Itu salah saudara. Jadi jangan sampai kebalik. Dan jangan sampai kita salah menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Berserah itu beda dengan pasrah. Dan saudara, orang yang mengandalkan Tuhan adalah mencari wajah Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Kita belajar berdoa. Serahkan kepada Tuhan kehidupan kita. Serahkan kepada Tuhan apa yang kita mau lakukan. Serahkan kepada Tuhan apa yang kita cita-citakan. Apa yang kita rencanakan. Apa yang menjadi tujuan kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir saudara. Kita harus belajar tertanam. Kalau kita lihat di dua ayat yang tadi, Mazmur 1 ayat 2-3 dan di Yeremia 17 ayat 7-8, dia mempunyai dua ayat yang berbeda tapi mempunyai ilustrasi yang sama. Orang yang memegang firman Tuhan, ia seperti pohon. Orang yang mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon. Seperti pohon yang ditanam. Saudara, kalau mau berbuah,
harus ditanam. Tidak ada pohon yang bisa berbuah tanpa ditanam. Kalau pohon mau berbuah, pohon itu harus ditanam. Apapun media tanamnya, setiap pohon yang berbuah harus ditanam. Kalau saudara mau berbuah, kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau beruntung, saudara dan saya harus tertanam. Tertanam di mana? Tertanam di hati Tuhan. Kalau kita seperti ranting pohon anggur, ranting itu nggak berbuah kalau nggak melekat kepada batangnya. Betul ya? Pokok anggur, kita harus melekat kepada pokok anggur supaya kita berbuah. Nah, kita harus tertanam, saudara. Kita harus tertanam kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, baca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Terlebih apa? Tertanam di gereja lokal. Kita mau datang ke kebaktian, kita mau datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan, tertanam di sebuah gereja lokal, tertanam di sebuah gereja di mana kita bisa bertemu dengan saudara seiman kita. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, tahun semakin tambah, hari Tuhan semakin dekat. Firman Tuhan bilang, kita harus semakin giat melakukannya. Melakukan apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Kita berdoa, kita bertemu dengan Tuhan. Kita baca Alkitab, kita mendengar suara Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, kita menyembah nama Tuhan. Kita datang ke gereja, itulah kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya saudara dan saya tertanam. Kalau tertanam, dia pasti bertumbuh. Kalau tertanam, dia pasti berbuah. Bagaimana mau berbuah kalau sebentar di tanah ini, besok di tanah yang ini, dicabut lagi pindah ke tanah yang ini, dicabut lagi dipindah ke tanah yang ini. Lama-lama pohonnya bukannya berbuah, malah mati, saudara. Oleh sebab itu kalau kita mau berbuah, kita harus tertanam. Jangan hari Senin doa, Selasa lupa doa, Rabu baru doa, Kamis lupa doa, Jumat sibuk, Sabtu malam Minggu ke gereja baru doa lagi. Kalau begini ceritanya, pohon yang gak pernah dikasih pupuk, gak pernah disiram air, lama-lama gak bertumbuh, lama-lama mati. Jangankan ngomong berbuah, mati malah pohon itu. Sama rohani kita juga demikian, saudara. Firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan, baca firman Tuhan, dekatkan diri pada pertemuan ibadah, itu memberi makan kepada rohani kita. Supaya pohon hidup kita ini apa, saudara? Bertumbuh dan berbuah. Amin, saudara. Kita harus belajar. Kalau orang yang tertanam, dia pasti berbuah. Dia pasti berhasil. Dia pasti beruntung hidupnya. Dia berbuah. Dan kalau orang yang tertanam, dia akan kuat, saudara. Pohon yang tertanam, akar-akarnya akan mencengkram tanah sehingga pohon itu punya kekuatan. Angin boleh datang, badai boleh datang, pasti pohon itu akan tetap kuat berdiri. Orang Kristen banyak yang gak kuat. Kenapa? Karena dia boro-boro bertumbuh. Akarnya gak kuat, saudara. Dia bertumbuh tapi akarnya gak kuat. Sehingga apa? Angin datang, terbang pohonnya. Gampang tercabut, gampang terlepas. Oleh sebab itu kita perlu belajar tertanam. Sehingga akar kita bisa kuat. Dan kalau akarnya kuat, pasti akar itu akan ketemu air. Dan air itu akan membuat pohon itu, tumbuhan itu bertumbuh dan berbuah lebat. Firman Tuhan bilang, ini firman Tuhan bukan saya yang bilang. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Waduh, luar biasa sekali, saudara.
Oleh sebab itu pastikan saudara dan saya, kita sudah tertanam di gereja lokal. Dimanapun gereja kita harus belajar untuk tertanam. GBI Gregorio Robinson dan semua jemaatnya sudah tertanam. Pasti tahun ini bertumbuh dan berbuah. Dan berbuah yang lebat. Firman Tuhan bilang, nggak mengalami datangnya panas terik. Tetap hijau daunnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bahkan Mazmur 1 ayat 3, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Kalau saudara mau berhasil beruntung, 3 hal ini saudara, kita harus pegang dalam kehidupan setiap kita. Memegang firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tertanam di dalam Tuhan. Sehingga kita bertumbuh, berbuah, dan kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga saudara dan saya tahun ini pasti diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Kiranya memberkati untuk setiap kita yang mendengar. Tidak hanya kami mendengar, tapi kami belajar melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah. Firman Tuhan bilang bahwa berbuah, terus berbuah lebat. Tidak mengalami tahun kering. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Tidak berhenti menghasilkan buah. Sehingga diberkati dan menjadi berkat untuk setiap orang yang kita jumpai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Tapi biarlah Tuhan Kau Roh Kudus, Kau yang memimpin kehidupan kami, menghibur kami, sehingga kami terus bisa belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, angkat 2 tangan-Mu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Allah memberkati setiap kita di mana kita berada. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjumpai kita di awan-awan yang permai. Dan sampai selama-lamanya kita diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.